Oke, sekarang kita akan membahas tentang buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear pada tahun 2018 dan sudah terjemahkan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, dan dianggap salah satu buku untuk pengembangan kebiasaan yang terbaik yang wajib dibaca, dan pada intinya adalah membahas 4 langkah untuk membangun kebiasaan sukses. Apabila kita lakukan benar-benar prinsip dalam buku ini, benar-benar akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Diawali dengan sebuah cerita bagaimana tim balap sepeda Inggris yang hampir 100 tahun tidak berprestasi, tapi ada seorang pelatih yang melatih mereka yang melakukan perbaikan kecil secara terus-menerus. 1% saja yang dilakukan, dan dalam 5 tahun tim balap sepeda Inggris menjadi dominan dan hampir menguasai sekitar 60% gelar olimpiade sepeda. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus. Mereka benar-benar teliti apa sih yang benar-benar penting untuk membuat tim ini menjadi jauh lebih baik. Misalnya mulai dari bantalnya, bantal seperti apa yang mereka teliti, itu benar-benar bisa membuat tim ini bisa menjadi tidurnya jauh lebih nyenyak sehingga mereka bisa lebih refresh. Dan juga misalnya dari krim untuk pijat mereka, benar-benar teliti jenis krim seperti apa yang membuat mereka bisa recovery menjadi jauh lebih baik, dan semua itu mereka lakukan sehingga membuat tim ini bisa menjadi sukses luar biasa. Dan ini tidak terkecuali pada diri kita. Apabila kita melakukan sebuah perbaikan yang terus menerus, walaupun itu perbaikan yang kecil, akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik, dan mungkin dalam 5, 1, 2, 3 tahun ke depan hidup kita akan menjadi jauh lebih sukses daripada saat ini. Filosofinya adalah bahwa perbaikan kecil yang kita lakukan 1% saja setiap hari, apabila kita akumulasi dalam 1 tahun, itu akan membuat hidup kita menjadi 70 kali lebih baik dalam 1 tahun. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita punya kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari, maka itu akan membuat diri kita jauh lebih buruk. Walaupun kita secara nggak sadar setiap hari kita melakukan kebiasaan buruk, misalnya minum alkohol atau bermalas-malasan, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu akan membuat diri kita berubah baik menjadi lebih baik ataupun menjadi jauh lebih buruk. Dalam melakukan kebiasaan yang penting adalah konsistensi. Ada 2 contoh. Yang pertama contohnya adalah batu es. Ketika batu es itu kita taruhkan di dalam sebuah ruangan, misalnya suhunya 20 derajat Celcius, kita naikkan 1 derajat, belum ada perubahan, 2 derajat, 3 derajat, dia belum akan mencair. Tapi ketika dia 36 derajat, kita naikkan misalnya ke 37 derajat, tiba-tiba dia mencair. Itu adalah kadang kita melihat bahwa sebuah perubahan kadang tidak memberikan efek yang luar biasa pada hidup kita, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, dia akan mempunyai dampak yang luar biasa. Contoh kedua adalah bambu Cina. Bambu Cina itu katanya hampir 5 tahun dia nggak tumbuh. Jadi dia membangun pondasi dulu di dalam. Tapi setelah 5 tahun, itu dalam 3 minggu berikutnya atau 5 minggu berikutnya, dia bisa tumbuh hampir 5 meter atau 3 meter dan terus bertumbuh. Jadi kebiasaan ini juga seperti itu. Bila kita lakukan secara terus-menerus, akan menjadi sebuah pondasi bagi kita agar ke depan kita akan jadi jauh lebih baik. Di buku ini juga dibahas bahwa kita berfokus pada sistem bukan pada goal. Apa sih sistem seperti apa sih yang membuat diri kita menjadi jauh lebih sukses? Nanti kita akan bahas. Karena pada prinsipnya katanya setiap orang itu punya goal yang bagus. Misalnya orang mau seorang olahragawan, pasti goalnya adalah pengen menjadi juara. Dan apa yang menentukan mereka juara apa tidak adalah sistem yang dibangun. Kebiasaan-kebiasaan yang dibuat itu adalah membuat orang menjadi juara. Walaupun dikatakan bahwa walaupun orang tidak mempunyai goal sekalipun, ketika dia melakukan apa yang harus dilakukan, maka dia akan mencapai tempat yang sama atau tempat akan menghasilkan keberhasilan. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana caranya nanti untuk membangun sebuah sistem yang membuat kita jauh lebih baik. Ada 3 layar untuk merubah kebiasaan. Yang pertama adalah outcome, kedua adalah proses, yang ketiga adalah identity. Banyak orang mulai dari outcome dulu, dari luar dulu. Dari luar artinya outcome, dia saya pengen menjadi seorang yang berhenti merokok misalnya. Itu adalah outcome yang dia ingin. Ketika dikatakan saya pengen berhenti merokok. Kedua adalah proses. Pas lagi kumpul sama temannya dibilang merokok nggak? Oh, saya sekarang sedang tidak merokok. Tapi identitasnya ketika dia mengatakan bahwa saya sedang tidak merokok, dia tetap adalah seorang perokok. Beda ketika dia bilang kamu merokok nggak?
saya tidak merokok. Jadi identitasnya adalah bahwa dia tidak merokok. Ketika di identitasnya dia tidak merokok, itu akan membuat perubahan yang lebih mendasar dalam hidupnya. Ada sebuah contoh di buku yang berbeda, dikatakan bahwa ada seorang pangeran sedang ditawan, dan pangeran itu pengen dirusak akhlaknya. Dia diberikan lingkungan yang mabuk, suka berjudi, main perempuan, tapi pangeran ini tidak berubah. Dan ketika ditanya kenapa kok kamu tidak ikut-ikutan seperti itu, dia mengatakan bahwa saya adalah seorang pangeran, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu. Jadi seorang pangeran tersebut, identitasnya, dia merasa bahwa dirinya adalah seorang pangeran yang tidak layak untuk melakukan sebuah keburukan. Dan identitas ini semakin lama akan semakin kuat ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya kita olahraga setiap hari, maka identitas yang terbangun pada diri kita adalah kita seorang olahragawan. Jadi apapun yang kita lakukan secara berulang akan memperkuat identitas kita. Ada 4 lingkaran kebiasaan. Yang pertama adalah Q, itu adalah triggernya. Jadi setiap kebiasaan itu pasti ada pemantiknya. Misalnya kita lagi nonton film, ada orang yang badannya six pack, itu trigger, wah kayaknya pengen. Terus kita pelajari benarnya, kita punya hasrat, di craving, kita benar-benar pengen. Akhirnya setelah itu kita merespon itu, kita mulai latihan. Misalnya kita ke gym dan sebagainya. Setelah respon itu akan ada sebuah reward, badan kita menjadi jauh lebih bagus. Kebiasaan-kebiasaan itu selalu dibangun dengan 4 langkah ini, baik kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Misalnya kebiasaan buruk, misalnya gini, kita habis makan mulut rasanya asam, akhirnya punya hasrat pengen ngerokok. Habis itu kita ngerokok, habis ngerokok mulut kita jadi lebih enak. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu akhirnya secara otomatis ketika kita habis makan akhirnya kita ngerokok. Misalnya gini, kita kebiasaan baik, misalnya gini, bangun tidur mulut kayaknya nggak enak, akhirnya kita pengen gosok gigi, akhirnya kita gosok gigi, akhirnya kita mendapatkan reward, mulut kita jauh lebih segar. Badan kita habis pergi-pergi berkeringat, kayaknya lengket, akhirnya kita pengen mandi, habis itu kita mandi, akhirnya badan kita lebih segar. Jadi akhirnya ketika badan kita nggak enak, kita pengennya mandi, itu tubuh kita akan selalu merespon seperti itu. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan dilakukan secara terus-menerus, secara berulang, akhirnya membuat itu menjadi otomatis tanpa kita berpikir, baik itu kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Dan 4 langkah membangun kebiasaan ini, yang pertama adalah buat jelas. Kalau kita pengen membuat kebiasaan baik, yang pertama adalah buat jelas, yang kedua adalah buat menarik, ketiga adalah buat mudah, dan keempat adalah buat memuaskan. Nanti kita akan bahas ini satu persatu. Begitupun ketika kita pengen menghilangkan kebiasaan buruk, pertama buat tidak terlihat, buat tidak menarik, buat sulit, dan buat tidak memuaskan. Bagaimana sih strategi-strategi untuk menjalankan ini semua? Kita akan bahas berikut ini. Pertama adalah strategi untuk membuat kebiasaan baru, di triggernya. Pertama buat jelas. Bagaimana supaya dia jelas? Itu kita akan harus tulis dulu. Bagusnya kita tulis dulu kebiasaan apa yang pengen kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Kedua, buat tempat dan lokasi yang jelas. Misalnya kapan kita pengen melakukan kebiasaan baik tersebut dan tempatnya di mana. Itu semakin jelas, itu akan semakin baik. Misalnya gini, dicontohkan bahwa ada 3 kelompok, misalnya mahasiswa, yang dikatakan bahwa 2 minggu ke depan kita akan mengukur seberapa sering kamu olahraga. Kelompok pertama cuma dikatakan begitu aja, dan kelompok kedua diberikan motivasi pentingnya olahraga, dan dikatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan kita akan mengukur seberapa sering kamu berolahraga. Dan kelompok ketiga itu sama, diberikan motivasi juga, tapi dia dikasih tempat, diberikan motivasi tapi dikasih tempat dan waktu. Kita kumpul misalnya hari Kamis jam 10 kamu olahraga, dan hasilnya adalah kelompok yang diberikan tempat dan waktu yang lebih jelas itu melakukan olahraga hampir lebih banyak dan lebih sekitar 30 kali lebih sering daripada kelompok yang tidak punya
tidak jelas tempat dan waktunya. Kedua, urutkan kebiasaan. Nah, mengurutkan kebiasaan ini, misalnya kita sudah punya kebiasaan, kita pengen membuat sebuah kebiasaan baru. Misalnya kita pengen baca buku, dan urutkan dengan kebiasaan yang udah sering kita lakukan sekarang. Misalnya kita sekarang sering mandi, pasti sering ya mandi ya. Jadi setelah mandi saya akan baca buku. Jadi kita urutkan dengan kebiasaan kita sekarang. Misalnya habis makan saya misalnya meditasi, atau apapun kebiasaan baik yang sering pernah kita lakukan sekarang, kita urutkan dengan kebiasaan baru yang ingin kita lakukan, dan itu terus berulut. Jadi kebiasaan baru sekarang itu menjadi trigger bagi kita untuk melakukan kebiasaan baru. Kedua adalah desain lingkungan. Lingkungan kita harus jelas. Misalnya gini, kita pengen latihan gitar. Jadi di lingkungan kita juga didesain gitar harus selalu terlihat. Dan misalnya kita banyak juga teknik-teknik kan yang mengatakan bahwa kita pengen menjadi seorang pembaca buku. Ya buku kita taruh di tempat-tempat yang sering kita lihat, yang akhirnya itu menjadi trigger untuk kita bisa membaca. Dan untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah buat tidak terlihat. Artinya apapun yang menjadi trigger yang membuat kita, memacu kita itu untuk melakukan kebiasaan buruk, itu kita hilangkan. Misalnya kita tidak ingin minum minuman keras, ya di rumah kita jangan disediakan minum minuman keras. Jadi kita jadi tidak ingat. Yang kedua adalah buat menarik. Bagaimana membuat kebiasaan yang pengen kita lakukan itu jadi jauh lebih menarik? Pertama adalah bundling habit. Jadi buat kebiasaan baru itu bersamaan dengan kebiasaan yang lama yang kita lakukan. Misalnya gini, kita pengen mendengarkan video motivasi atau dengarkan audio motivasi. Jadi kita bundling, kita misalnya sekarang sering olahraga. Jadi sambil olahraga saya akan dengar video motivasi. Atau misalnya kita sekarang punya kebiasaan misalnya nonton TV dan kita pengen olahraga. Jadi sekarang sambil nonton TV saya olahraga. Jadi kita bundling dengan kebiasaan yang ada sekarang. Jadi buat menarik. Kedua adalah lingkungan keluarga itu dibuat juga mensupport kebiasaan baru kita. Ini dicontohkan adalah ada sebuah keluarga yang bapaknya itu hobi catur, dan di rumahnya itu dibuatkan suasana, ada buku catur, ada pemain-pemain catur yang ternama, ada papan catur, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan catur yang membuat anak-anaknya di rumahnya itu ada 3 orang cewek. Itu semuanya dari kecil itu hobi main catur, game catur. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah semua anaknya itu adalah menjadi pecatur hebat. Bahkan salah satunya itu Judith Polgar itu menjadi salah satu pecatur dengan meraih Grandmaster termuda. Dia itu cewek tapi kemampuannya tidak kalah dengan cowok. Jadi lingkungan itu benar-benar bisa mempengaruhi, dan lingkungan apapun yang pengen kita ciptakan, lingkungan keluarga itu kita buat sedemikian mungkin untuk mensupport kebiasaan atau kebiasaan yang ingin kita lakukan. Kedua adalah ikut komunitas. Kalau kita ingin menjadi pebisnis, ikut komunitas bisnis yang membuat kegiatan itu jadi jauh lebih menarik. Dan strategi keempat adalah lakukan yang disukai dulu. Misalnya baca buku males ya, kita lakukan yang disukai dulu. Ya udahlah, makan es krim dulu, habis itu saya baca buku. Jadi itu akan membuat kebiasaan baru itu jadi jauh lebih menarik karena kita mulai dengan sesuatu yang kita sukai. Berikutnya adalah buat tidak menarik. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita buat dia menjadi tidak menarik. Jadi misalnya kita reframe mindset kita. Misalnya, merokok itu bisa bikin kita jadi lebih jantan. Ternyata cewek juga sekarang merokok ya. Dan kita reframe otak kita bahwa apa yang kita lakukan itu jadi buruk, tidak bagus gitu. Berikutnya adalah ketika kita merespon sesuatu. Jadi ketika udah punya triggernya, hasrat kita sudah besar dan kita pengen bertindak, maka kadang ada kesulitan kita mau bertindak itu kok jadi males ya. Jadi nggak mau. Itu kenapa sih itu bisa terjadi? Karena kadang kita punya target yang terlalu besar, karena kita mau mulai dengan sesuatu yang sulit, akhirnya di dalam diri kita sudah malas duluan. Jadi sebenarnya kadang ada juga orang yang perfeksionis. Saya juga termasuk orang yang perfeksionis. Kalau mau melakukan sesuatu itu harus bagus, harus apa. Jadi akhirnya agak sulit untuk memulai sesuatu. Padahal
Perfeksionis itu didapatkan dari pengulangan. Semakin kita mengulang, maka hasilnya akan jadi semakin sempurna. Misalnya dicontohkan ada seorang dosen yang memberikan tugas kepada 2 orang kelompok mahasiswa. Kelompok pertama itu dikasih tugas bahwa kamu kumpulkan 1 buah foto terbaik dalam 6 bulan ke depan. Kumpulkan 1 buah foto terbaik yang kamu buat itu kepada saya. Cukup 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kelompok kedua itu diberikan tugas kamu kumpulkan 100 foto, dan dari 100 foto itu nanti dipilih mana yang baik ke mana yang enggak. Pokoknya kumpulkan aja, nggak usah mau, pokoknya kumpulkan aja 100 foto. Dan akhirnya dalam 6 bulan kedua kelompok ini mengumpulkan foto mereka, dan hasilnya adalah yang terbaik itu didapatkan oleh kelompok yang menghasilkan 600 foto. Kayak yang 100 foto itu, karena mereka tanpa beban, tanpa dibebankan untuk melakukan yang terbaik, mereka foto aja dengan angle yang berbeda, dengan pencahayaan yang berbeda, dan hasilnya dari kebiasaan itu membuat mereka menjadi jauh lebih baik. Strategi kedua adalah persiapkan lingkungan kita, membuat dia jadi lebih mudah. Misalnya kita pengen minum air putih sering, jadi air putih taruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Misalnya kita pengen sering baca buku, ya buku kita taruh tempat kita sering, di atas tempat tidur, atau misalnya kita sebelum tidur mau baca buku, jadi pas kita mau keluar rumah, mau keluar tempat tidur, itu di atas kasur itu atau di atas bantal kita taruh buku, jadi pas kita masuk kamar mau tidur pasti kita baca, karena mudah, lebih mudah daripada harus ngambil dulu misalnya kerak buku di luar kamar dan sebagainya. Terus strategi berikutnya adalah aturan 2 menit. Aturan 2 menit itu hampir sama, dibuat mudah dulu. Misalnya kita pengen olahraga, jadi dikisahkan ada seorang yang olahraga, yang penting lakukan dulu secara rutin 2 menit aja sehari, udah selesai. Dan ketika kita melakukan itu semakin rutin dan semakin rutin, itu akan membuat identitas kita bahwa kita semakin sering olahraga, dan menganggap bahwa olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan kita anggap mudah, akhirnya itu intensitasnya dan waktunya akan menambah dengan sendirinya. Misalnya kita mau nulis, ya nulis aja misalnya dimulai dengan satu paragraf, habis itu selesai, habis itu kita semakin sering menulis, dan akhirnya membuat itu jadi kebiasaan, dan kita akan jadi rajin menulis. Yang berikutnya adalah strategi berikutnya adalah kurangi kesulitan. Kurangi kesulitan itu membuat semuanya menjadi mudah aja kita lakukan, hampir sama kayak tadi persiapan lingkungan. Misalnya kita pengen membuat menulis, misalnya semua alat-alat untuk nulis itu udah kita letakkan di tempat yang sama, di meja, jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk nyari-nyari lagi dan sebagainya. Nah begitu pun ketika kita pengen menghilangkan kebiasaan buruk, misalnya kita pengen menghilangkan kebiasaan buruk itu buat dia jadi sulit. Misalnya gini, sekarang adalah masalah orang adalah distraction. Ketika mereka mau mengerjakan sesuatu, fokus mereka sempat hilang karena sering lihat HP. Jadi gimana supaya kita jadi nggak sering lihat HP? Itu HP-nya ketika kita mau kerja, HP-nya misalnya taruh di ruang tamu. Jadi pas kita mau ngambil HP, oh itu sulit. Misalnya kita hobi nonton TV. Misalnya hobi nonton TV, kalau terlalu sering itu kan jadi tidak bagus. Jadi gimana caranya untuk membuat dia sulit? Misalnya remote-nya kita taruh di kamar mandi. Jadi kalau kita mau nggak penting-penting banget, jadi nggak nonton TV. Kalau kita taruh tiba-tiba remote-nya udah di atas meja, itu akan mudah, akan menghilangkan kebiasaan. Misalnya apapun itu kebiasaan kita yang pengen kita buang, buat dia jadi sulit. Misalnya Anda terbiasa melakukan minuman keras, dan Anda nggak pengen minuman keras di rumah, Anda nggak usah ada. Jadi itu semakin sulit kita lakukan, akan membuat kebiasaan itu menjadi jarang kita lakukan. Berikutnya adalah reward. Jadi ketika kita triggernya sudah ada, terus hasrat sudah ada, kita sudah mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan, dan kadang itu suka bosen. Kenapa? Karena kadang kebiasaan baik itu hasilnya itu nggak segera. Jadi misalnya kita fitness itu nggak langsung 1 minggu badan kita six pack, mungkin perlu berapa lama. Terus kita misalnya makan diet atau makan makanan sehat, itu nggak harus membuat diri kita langsung kurus, hasilnya lama, dan kesehatan misalnya nggak langsung terasakan, dan itu akhirnya membuat kita bosan dan akhirnya berhenti. Bagaimana membuat kita itu terus puas dengan kebiasaan itu? Maka kita berikan reward segera untuk kita supaya terus semangat. Misalnya kayak saya nih, kalau selesai bikin satu video, saya reward saya untuk sekarang misalnya saya mau nonton bioskop. Jadi saya punya asosiasi yang menyenangkan gitu. Jadi
Anda misalnya ada kebiasaan misalnya lari, kalau bila Anda lari setiap hari, Anda kasih reward misalnya apa ya, makan makanan yang enak dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang melakukan sesuatu itu bukan karena prosesnya, tapi rewardnya. Orang gosok gigi, dia bukan karena gosok giginya menyenangkan, tapi rasa segar setelah gosok gigi itu yang membuat orang mau gosok gigi. Orang mandi, apakah mandinya yang menyenangkan? Mungkin sebagian orang iya ya mandi senang, tapi hasil setelah mandi itu badan segar, itu yang membuat orang mau. Misalnya orang kayak Ronaldo latihan sepak bola, apa latihan itu yang membuat dia senang? Ada juga karena dia pengen hasilnya, dia juara dan sebagainya. Berikutnya adalah habit tracker. Habit tracker ini filosofinya adalah ketika kita melihat kita itu sudah berhasil melakukan kebiasaan itu terus menerus, dan kita merasa bahwa kita berhasil melakukan kebiasaan baik itu, dan akhirnya membuat diri kita menjadi bahagia. Ada endorfin yang keluar, dan di sini ada, kalau saya punya install aplikasi, ada habit tracker, dan itu biasanya setiap hari kita checklist yang mana yang kita lakukan dan yang mana tidak. Yang berikutnya adalah never miss twice. Artinya ketika kita sudah menetapkan sebuah kebiasaan yang kita pengen lakukan setiap hari, ketika kita misalnya miss satu hari nggak lakukan, jangan sampai miss 2 kali, karena itu akan membuat diri kita merasa nggak enak dan tidak bahagia. Ketika kita melakukan itu terus menerus dan kita merasa diri kita menang, dan ini kita membuat diri kita semakin puas. Dan begitupun caranya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu buat tidak memuaskan. Misalnya salah satu strateginya adalah cari partner untuk mengingat. Jadi ketika kita melakukan kebiasaan buruk, dia mengingatkan dan mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Dan berbagai strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat ketika kita melakukan perbuatan yang buruk itu membuat kita merasa tidak nyaman. Karena kebiasaan buruk itu biasanya hasilnya itu segera. Misalnya merokok, hasilnya kan langsung enak. Terus minum minuman keras, mungkin Anda langsung merasa fly saat itu juga. Jadi kebiasaan buruk itu biasanya hasilnya langsung segera, dan kita harus buat caranya bagaimana supaya itu kita memberikan sebuah punishment sehingga hasilnya menjadi tidak baik. Dan itu dia tadi sebenarnya 4 langkah untuk membuat kita punya kebiasaan yang baik ataupun menghilangkan kebiasaan yang buruk. Yang pertama adalah untuk membuat kebiasaan baik adalah buat jelas apa yang menjadi trigger kita, buat semenarik mungkin apa yang sehingga kita benar-benar mempunyai hasrat untuk melakukannya. Ketika kita sudah melakukan, buat mudah untuk kita melakukannya, dan ketika kita sudah melakukannya agar tidak bosan, buat sebuah reward atau apapun yang membuat kita puas sehingga kita terus melakukannya secara terus-menerus. Dan 4 langkah untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Pertama adalah buat tidak terlihat sehingga kita tidak ingat bahkan untuk melakukan kebiasaan buruk, buat tidak menarik, buat sulit untuk melakukannya, dan buat tidak memuaskan. Dan apabila kita melakukan kebiasaan ini secara terus-menerus, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan berdampak besar bagi hidup kita akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik di kemudian hari.